sering nge-mob gitu ya, karena hari ini mungkin temanya joke gitu ya. Jadi mob Papua itu saya favorit sekali gitu. Jadi teman-teman di Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian tengah mungkin sering bertanya apa itu nge-mob gitu ya. Sebentar lagi kita akan mulai. Baik sahabat semua, sebentar, kita jam berapa ini? Baik sahabat semua, kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun sahabat berada, semangat terus. Dan hari ini kita sudah mendekati pertengahan bulan Ramadan. Selamat berpuasa bagi yang berpuasa. Dan bagi sahabat-sahabat yang di rumah di hari Minggu, kita ngabuburit bareng, santai bareng. Dan di awalnya saya ingin mengingatkan sedikit ke teman-teman, bagi mereka yang punya kelebihan. Saya tahu semua orang sekarang lagi berat, tapi bagi sahabat yang punya kelebihan rezeki, kelebihan dana, atau mau berkontribusi, saya meminta dengan hormat bahwa kalau bisa disalurkan ke www.rumahyatimIndonesia.com. Jadi semoga bisa membeli pahala Ramadan dari anak-anak yatim. Dan ini semua Anda langsung datang saja ke www.rumahyatimIndonesia.com dan bantu adik-adik kita, anak-anak kita untuk bisa tetap tegar di masa corona ini dan di masa sebentar lagi yang akan terjadi, yaitu perang antara naga dan Raja Wali atau Elang. Dan hari ini temanya, di awal saya akan sekedar mengingatkan bagi mereka yang mengikuti tulisan saya di sosial media. Mungkin saya sudah mengucapkan sebuah kata yang berjudul choking point atau choke point. Banyak orang bertanya, apalagi itu Bosman Mardigu itu menyebut kata-kata baru lagi, itu choke point gitu ya. Teman-teman yang sedikit mempelajari sejarah mungkin lupa apa itu choke point gitu ya. Tapi kalau mereka yang belajar sejarah teringat bahwa apa yang Hang Nadim lakukan, Hang Tuah lakukan, dan Sriwijaya lakukan adalah memanfaatkan choking point tadi. Oke, kita buka pelajaran pertama hari ini seperti biasa tentang geopolitik dan geostrategi, pelajaran sejarah dulu. Kita mulai dengan long telegramnya George F. Kennan, di mana dia sebagai ambasador dari Soviet menyurati Washington DC. Dalam long telegram tersebut, saya ulangi lagi, mungkin sudah pernah di episode sebelumnya, adalah dari 5,7% penduduk dunia adalah warga Amerika, tapi kekayaannya Amerika lebih dari 65%, dan George F. Kennan menyatakan, we want to keep it that way forever. Artinya, Amerika ingin memiliki kekayaan dunia lebih dari 60% dari sejak tahun 40-an sampai seterusnya. Forever. Nah, karena itu negara Amerika ini menggunakan strategi yang disebut imperialisme 4.0. Ini saya akan terangkan sedikit-sedikit perlahan, supaya teman-teman menyadari apa itu kolonial 4.0, apa itu kolonial 5.0. Jadi setiap negara memiliki yang namanya nation interest. Setiap negara itu punya interest terhadap negaranya agar bisa hidup 1000 tahun ke depan. Cina, Tiongkok punya, Amerika punya, Vietnam punya, Indonesia juga punya, gitu ya. Nah, kita tahu bahwa zaman Romawi dulu, sewaktu Roma semakin maju, semakin kaya negaranya, maka kebutuhan akan sandang pangan menjadi sulit kalau disuplai hanya dari Roma. Karena itu tentara Romawi melakukan expansion, mengambil atau menaklukkan wilayah-wilayah yang subur di negara-negara tetangganya. Ini yang dilakukan. Strategi itu namanya aneksasi atau penggabungan. Karena itu dari Roma ke utara sampai Britannica, sampai terus ke Jermania, di timur sampai seluruh Eropa, kemudian di barat sampai selatan di Afrika bagian utara. Jadi wilayah Romawi itu bisa sepertiga dunia, terutama seluruh Eropa. Yang dilakukan adalah annexation. Nah, kemudian
Itu disebut sebagai kolonialisasi 1.0 gitu ya. Nah, yang kedua adalah dilakukan di zaman revolusi industri, di mana bahan baku negara-negara Eropa kurang, mereka berekspansi ke Afrika, kemudian ke Asia. Itu adalah kolonialisasi 2.0. Mereka hanya mengambilkan sumber daya alamnya dengan menakluk daerah-daerah tersebut. Saya lompati. Langsung ke kolonial 5.0 supaya teman-teman paham. Kolonial 5.0 yang dilakukan oleh Tiongkok, saya lompati dulu yang Amerika ya, sabar ya, yang 4.0. Jadi kalau belajar itu supaya up to date, ilmunya harus ke belakang sebentar baru ke depan lagi. Jadi yang terakhir adalah kolonialisasi 5.0. Kolonialisasi 5.0 adalah disebut extended quasi territory, meluaskan wilayah tetapi bukan untuk penaklukan wilayah, hanya memanfaatkan wilayah tersebut gitu ya. Ini namanya kolonialisasi 5.0 atau istilah buku di militer adalah smart power. Jadi hal-hal seperti ini, smart power dan sharp powernya adalah kolonialisasi 5.0. Apa yang dilakukan oleh kolonialisasi 5.0? Dia tidak melakukan pendekatan militer, tapi pendekatannya adalah pendekatan ekonomi. Jadi IMF, World Bank, OBOR, One Belt One Road-nya Cina adalah kolonialisasi 5.0. Jadi ada pejabat yang mengatakan bahwa negara Tiongkok itu penginvest nomor 4 terbesar di Indonesia, di mana nomor satunya adalah Singapura, nomor 2, nomor 3 ada Amerika dan lain sebagainya. Pertanyaan kita, pejabat ini militer loh. Saya kadang-kadang tercekat leher saya sampai bilang, bos, lu nggak salah ngomong begitu. Karena Singapura itu sewaktu melakukan investasi, dia tidak melakukan extended quasi territory. Dia benar-benar business as usual. Tetapi kalau Tiongkok itu walaupun cuman mungkin nomor 10 dalam investasinya, tapi niat dia adalah extended quasi territory. Jadi yang dia ingin adalah produk Cina, uang Cina, SDM-nya Cina. Apanya Indonesia dapat? Di Morowali katanya ekonominya naik. Kalau itu, sekali lagi, saya bukan bilang salah benar dulu. Kalau itu merupakan extended quasi territory, kita nggak ada untungnya. Kita terlihat untung di pembukuan. Faktanya aset kita keluar. Sekali lagi, ini bukan salah benar. Kita harus pelan-pelan menganalisa setiap tindakan yang Tiongkok lakukan. Jadi bukan pemerintah Indonesia lakukan, tapi yang Tiongkok lakukan. Jadi teman-teman semua, saya menganggap bahwa pemerintah Tiongkok melakukan kolonialisasi 5.0. Karena itu saya bukan anti Cina secara ras. Saya bukan anti perdagangan luar negeri atau foreign direct investment. Tetapi kalau menggunakan protokol 5.0, ini akan membuat negara kita dirugikan. Contoh, kita kesannya membangun infrastruktur jalanan. Kesannya. Tapi apa yang terjadi? Batu batanya jangan-jangan semua import barang jadi, kemudian isinya juga barang mereka, jadi kita cuma perpanjangan dari produk-produk mereka. Kalau itu terjadi ya kita harus review gitu ya, karena udah kadung ya, kita harus review. Kita jangan salah bener terus dianggap ini gagal, jangan begitu. Tapi kita mereview. Kalau ini memang extended quasi territory ya kita rubah gitu ya. Nah, cara rubahnya sabar. Sekali lagi, ini kita belajar aja kok, pengen cepet-cepet pinter gitu ya. Sabar. Nah, kita lompat lagi, sekali lagi, ada yang penasaran, Pak, yang kolonial 4.0-nya Amerika gimana? Sabar. Ini pelajaranmu banyak gini, kalau preteli satu-satu nggak kelar-kelar ini pelajaran. Oke, kita lanjut lagi ke apa yang terjadi saat ini. Nah, kita tahu bahwa Anda lihat di Twitter bahwa Amerika benar-benar sekarang show of force. Jadi setiap kapal dia, USS Roosevelt, USS Ronald Reagan, USS Nimitz, itu dari lautan Pasifik sekarang mulai menyeberang ke LCT atau Laut Cina Selatan, mulai menyeberang. Jadi kemudian dari armada ke-6 Selat Bering mulai bergerak. Kita tahu Amerika memiliki 12 kapal induk. Cina hanya memiliki 2, itu pun mesinnya diesel, ngakunya nuklir. Kalau diesel itu artinya dia harus bawa bahan bakar, gitu ya. Nah, Rusia satu-satunya nggak jalan.
Jadi kita tahu bahwa naval war, perang di Laut Cina Selatan adalah perang laut. Perang laut. Ini harus diingat ya. Amerika lagi besar-besaran ke sana. Mau apa? Ntar dulu. Ini kita pelan-pelan menceritakan supaya nanti ada hubungannya dengan corona di Indonesia, tindakan UKM kita apa, kita global dulu ya. Nah, saat ini Amerika melakukan mobilisasi besar-besaran terhadap navalnya, tentara lautnya gitu ya. Nah, Cina sama. Ingat, Cina itu negara besar, tetapi seluruh perekonomiannya adalah di sisi timur. Di sisi laut, di Laut Cina Selatan. Jadi mereka memobilisasi lebih dari 2.000 lebih misil, mereka pepet semua di pantai timur. Semua negara tahu tegang. Bahkan di Twitter itu per menit kita bisa tahu gerakan tentara Amerika dan tentara Cina. Saya heran bin heran karena di Indonesia kesannya kok berita di TV, berita di koran, pejabat nggak ngerti bahwa apa yang akan terjadi di Laut Cina Selatan itu sudah red alert, sudah dangerous. Jangan sampai kita kayak bulan Januari nggak ada corona, Februari nggak ada corona, 2 Maret nggak ada corona, sorenya bilang, sampai banyak buzzer-buzzer bilang itu yang bilang ada corona itu binatang. Gila, lu bilang gue binatang karena gue bulan Februari udah bilang ada corona gitu ya. Lu mikir, maksud binatang bisa mikir kayak gue gitu ya. Itu buzzer kadang-kadang keterlaluan yang minta ampun. Demi menggonggong tuannya, dia kayak anjing gini nih, ketuannya si buzzer-buzzer itu nggak pakai otak. Tanggal 2 paginya dibilang nggak ada, dibilang binatang. Kita-kita yang menyatakan bukan. Kayaknya ada deh. Tahu-tahu sorenya Pak Presiden menyatakan ada corona. Terus dia diem aja, innocent. Gua nggak tahu gitu ya. Terus mulai cari musuh yang lain gitu ya. Dan ini yang saya menyatakan, jangan sampai sewaktu bedil diletuskan oleh salah satu negara ini, kita bilang kok jadi perang ya. Dimana kita bilang kan perang nggak ada lagi di zaman modern. Nggak sesederhana itu Ferguson hidup mengelola negara. Ya elah, kalau kayak gitu semua orang juga bisa jadi menteri. Gile kali ya. Ini yang saya mau mengingatkan teman-teman bahwa kita harus punya red alert kesadaran ini. Dan saya harus mengingatkan teman-teman semua, berhubung negara nggak, pejabat-pejabatnya nggak terlalu ngeh kali ya, karena mungkin nggak pernah ikut Lemhanas, nggak pernah ikut Sesko, nggak pernah tahu apa itu cara bernegara yang versi yang seharusnya. Yang ada adalah versi pengen menang sendiri aja. Ya wes lah, kita ngingetin, kita cuman peduli gitu ya. Nah, sekarang ini apa yang terjadi kalau semua ini alert alert dan tegang semua? Sahabat semua, Anda boleh cek di seluruh media mainstream bahwa tanggal 28 delegasi Amerika datang ke Indonesia. Delegasi Amerika itu adalah dari Seventh Fleet, dari Armada ke-7. Saya harus menerangkan satu-satu lagi. Oke teman-teman, begini ya. Mundur dulu sebelum masuk ini supaya paham ini bosman ini ngomong apa nih, orang nih sontoloyo bener gitu ya. Begini. Indonesia itu ada di wilayah security-nya Amerika, namanya Seventh Fleet Armada ke-7. Armada ke-7 itu wilayahnya mulai dari San Diego, Honolulu, Vanuatu, sampai Diego Garcia di Maldives, di selatannya Sri Lanka. Itu adalah wilayah Seventh Fleet, komandannya bintang 4 berada di Okinawa. Jadi paham ya, kenapa koper konsentratnya yang dari Freeport itu dikirimnya ke pabrik Mitsubishi di Okinawa. Karena nanti di sana dapat emas dan emasnya disimpan di pangkalan militer. Emas Amerika semua berada di pangkalan militer. Ada di Fort Knox, ada di Fort Benning kalau di Amerika. Jadi emasnya Amerika bukan di bawah Menteri Keuangan, tapi di bawah Menteri Pertahanan. Sehingga kalau mau printing money untuk itu mereka pinjem dari ini. Nah, kenapa di Okinawa jadi ngerti ya? Kenapa koper konsentrat ini nanti diurai, ada uranium, ada emas, ada platinum segala macam, termasuk ada kopernya 50% atau tembaganya, dan ditaruhnya di Okinawa. Kenapa Mitsubishi di sana? Jadi produk kita Freeport ini produknya ke sana dan itu dikontrol oleh Jenderal Bintang 4. Nah, wilayah ini semua dari ada 4 kapal induk yang berada di sini. Jadi ini wilayahnya. Nah, ini semua dulu namanya US PACOM, United States Pacific Command, gitu ya. Nah, pada saat
US PACOM ini, Pacific Command ini, setelah mengganti rezimnya ke Donald Trump ini, mereka membuang Cina. Dulu Cina ada di US PACOM, membuang Cina. Nah, mereka namanya sekarang US Indo-Pacific, gitu ya. Sewaktu ditawari ke pemerintah Indonesia, kamu join nggak ke Indo-Pacific? Waktu itu jawabannya sangat menarik. Dan Anda boleh cek di berita media mainstream bahwa Indonesia negara bebas aktif, jadi bisa memilih manapun. Bagi Amerika adalah lo ngelawan gue, bener nggak? Sesederhana itu. Sekali lagi, saya bukan membela Amerika, saya juga bukan membela Cina. Saya membela NKRI garis lurus, dan teman-teman harus tahu bahwa begini cara bernegara ke luar negeri, begini cara bernegara negeri, begini strateginya, begini cara mengcounternya. Jadi saya harus menceritakan as it is-nya dulu, apa adanya, gitu ya. Balik ke cerita tadi. Nah, jadi kita pun tidak masuk ke Indo-Pasifik, gitu ya. Membuat orang-orang seperti saya, gitu, jangan gitu, pura-pura ikut aja, gitu. Semua itu pura-pura, gitu. Semua itu negosiasi, jangan, enggak, gua bebas aktif. Oke, saya lompatin, saya skip lagi. Nah, baliklah ke 28 April kemarin, di mana delegasi Amerika pergi ke Indonesia. Mereka meminta diizinkan untuk membuka wilayah pangkalan militer. Pangkalan militer ini penting sekali bagi Amerika karena Cina sudah mengambil sisi lain. Kita tahu bahwa Cina itu kalau lewat Selat Malaka, dia tidak berhenti di Singapura banyak. Mereka berhentinya di Port Kelang karena dia tahu ini udah Malaysia itu sudah main-main pinter dengan Cina. Nah, Amerika memerlukan hal yang penting yang namanya choking point. Jadi dia ingin membuat pangkalan militer untuk mencekik si Cina, gitu ya. Nah, terus kemudian tanggal 1 Mei delegasi Cina datang ke Indonesia juga menyatakan bahwa jangan kamu izinkan untuk Amerika di pihak izinkan pangkalan militer. Sekarang saya tantang teman-teman semua. Kalau Anda jadi pejabat yang menerima informasi tadi, apakah Anda bela Amerika atau membela Cina, atau Anda pura-pura netral? Saya lompat lagi, sekali lagi ya, ini demi puzzle-puzzlenya nanti nyambung, nanti balik ke kolonial 4.0 lagi. Nah, apa yang Amerika lakukan adalah saat ini, kalau perang itu, kolam ikan tadi dikeringkan supaya ikannya mati, gitu ya. Taktik ini taktik perang biasa dan ini diajari di seluruh akademi militer. Jadi sebelum perang yang dilakukan adalah, kita tahu 80% energi Cina itu import dari batu baranya dari Indonesia dan dari Australia. Energi minyak datang dari Selat Hormuz, paling banyak. Nah, Cina sendiri hanya bisa mensuplai 30% paling top dari produksi lokal mereka, tapi penduduk mereka 1,5 miliar manusia. Sehingga mereka bergantung sekali pada Selat Hormuz, bergantung sekali pada Selat Malaka untuk energinya mereka, gitu ya. Teman-teman, inilah yang menjadi Selat Malaka menjadi sangat vital. Nah, yang dilakukan oleh Amerika dengan sekutunya yang namanya Saudi adalah dituruninnya harga minyak dengan alasan, dengan target adalah Cina bisa dapat energi dari Rusia, dari utaranya dia. Tapi kalau sekarang minyak BBM itu diturunkan itu tujuannya begini. Ongkos produksi di Rusia 1 barel itu $30, di Indonesia mungkin $40. Begitu harganya tinggal $10, dia rugi. Karena dia produksi 30, dijualnya 10, dia rugi. Karena itu saat ini di seluruh dunia, perusahaan oil and gas banyak yang kolaps. Dan itu memang maunya Amerika. Dan begitu harga murah tadi, semuanya dibeli oleh Amerika. Jadi kalau dibilang, kok di Pertamina harganya belum turun? Belum, karena Pertamina beli yang $40, $50 itu masih ada di stok. Yang $10 yang waktu mulai dibeli murah, belum ada barangnya. Jadi sabar, itu belum turun. Sabar, sampai ini habis terus dapat murah. Tapi dapat murah dari mana? Orang barangnya diambil Amerika semua. Ya, mulai kebaca. Kenapa Amerika ngambil? Karena dia tidak ingin ini barang ke Cina. Pertanyaan sekarang dari teman-teman analitik intelijen pertahanan dari Eropa, dari India, sahabat-sahabat saya dari Malaysia,
kami berdiskusi tadi malam bahwa kami membangun catatan ini, jangan-jangan cadangan minyak di Tiongkok tidak lebih 3 bulan. Jadi kalau Trump perangnya itu kapan? Kira-kira kalau cadangannya itu tinggal 2 minggu, tinggal 1 minggu baru dia tembak, habis itu nggak bisa jalan gitu kan? Jadi di sini lobby-lobby tingkat tingginya lagi bermain. Nah, oke, kita lanjutin. Jadi bahan bakar. Yang kedua adalah stok pangan. Kita tahu setelah musim dingin kan musim panas gitu ya. Musim dingin produksi tidak terlalu tinggi, jadi Cina harus impor. Saat ini ketahanan pangan Cina tidak lebih 3 bulan. Jadi ketahanan pangan Cina tidak lebih 3 bulan, cadangan energi Cina tidak lebih 3 bulan. Oke. Jadi terjadilah provokasi besar-besaran, kapal navinya Amerika, naval war-nya Amerika berada di Laut Cina Selatan. Udah mulai dogfight. Anda ngerti dogfight? Ini lagi bisnis nggak seanjing itu. Jadi saya ngajarin bahwa dogfight itu mulai gonggong-gonggongan gitu ya. Nah, kira-kira dengan 2000 misilnya Tiongkok punya, kalau ditembakkan ke kapalnya Amerika mungkin separohnya bisa tenggelam. Tapi ini ada tapinya. 2000 misilnya Amerika kalau nyerang, itu kota-kota di timur Tiongkok rubuh. Jadi kasualtisnya lebih banyak dari pihak Cina. Yang Amerika punya rule of engagement. Amerika tuh punya rule of engagement di dalam perang. Tidak pernah perang di home soilnya mereka. Amerika tidak pernah perang di sekitar wilayahnya. Dia kalau bikin perang itu jauh, di Saudi, di Timur Tengah, di Amerika Latin. Dia buat perang pokoknya tidak pernah dekat home soilnya. Di homelandnya dia, mulai dari ujung Amerika Utara, Kanada sana, sampai selatan Amerika Latin itu kontrol mereka semua. Di homelandnya mereka dikontrol semua. Jadi kalau perang laut, ya udah perang laut aja. Masih jauh ke Amerikanya gitu ya. Nah, jadi ingat sahabat semua, kalau terjadi tembak-tembakan ini terjadi, maka yang paling banyak terluka, kasualtis adalah dari pihak Cina. Oke, kita lihat nih. Lalu Indonesia bagaimana? Sekali lagi, lalu Indonesia bagaimana? Amerika meminta untuk mengontrol choking point. Karena kalau choking point itu terjadi, Cina tidak punya bahan bakar. Apa yang terjadi kalau di Laut Cina? Choking point itu gini. Di Selat Malaka dan di Semenanjung Malaka, di pulaunya Malaysia, dan di Sumatera, choking point itu adalah di mana selatnya terkecil. Selatnya terkecil. Jadi kita ada Semenanjung, ini namanya tempat nyekek. Dulu Hang Tuah, Sriwijaya, Raja Prameswara dan lain sebagainya itu mengontrol choking point-nya Selat Malaka yang lewat bayar toll fee. Karena itu Indonesia menjadi negara maritim terbesar di dunia. Dia ngerti memanfaatkan choking point. Dan saya nggak ngerti, udah 7 presiden nih nggak ngerti memanfaatkan choking point. Rasanya sebelnya minta ampun gitu ya. Bernegara kok kayaknya mikirnya ribet bener gitu. Simple bernegara itu. Choking point ini kita kontrol kembali. Nah, ada jawaban yang saya prediksi. Indonesia menyatakan, kami negara bebas aktif, jadi kami tidak memihak Amerika, kami tidak memihak Cina. Tapi dari sisi Amerika bunyinya gini, lo nggak memihak gua, artinya lo memihak lawan gua, kan gitu kan? Terlepas lo dengan bahasanya netral. Oke, kita selesaikan pemahaman. Ini hanya pemahaman. Saya tidak berniat untuk memanjangkan ini lebih jauh. Nah, yang saya takut, kenapa pilihannya itu? Kalau saya nih jadi kesannya kita tidak membela, kesannya kita tidak netral, tapi kita punya postur. Choking point kita tahu sangat penting sekali, dan ini kekuatan kita. Contohnya begini, ini kalau Amerika datang nih, si ontohot Amerika datang, saya minta bangun pangkalan militer di sana, kan kamu teman saya. Maka jawaban saya adalah, siap, bener gak? Bos, tapi ada syarat bos. Gue minta COVID hilang dari Indonesia dalam waktu 1 bulan. Obat-obatan untuk COVID, APD untuk dokter, seluruh peralatan medis, ventilator segala macam, kasih gue segera mungkin. Dan kasih syarat-syarat lain. IMF kasih kita pinjaman kalaupun nggak pakai bunga dan tidak pakai nyicil. Tekan mereka gunakan choking point ini, gitu ya. Sehingga mereka bilang, gue di belakang lo, all the way. Gue di belakang Amerika. Ngerti nggak bullshitnya nih?
Kita ini kurang bullshit, kurang orang sontoloyo kayak gua kali ya, kurang bullshit gitu, bohong aja gitu. Bos, pura-pura di belakang Amerika, gua dukung lu, tapi bangsa gua susah nih. Lu sembuhin COVID, ilangin COVID dari Indonesia, gitu ya. Ini bicara diplomasinya. Mereka pulang ke negaranya, wah Indonesia minta syarat ini, tapi kita kesannya, gue temen lu, tapi gue ada masalah, lu bisa selesai. Nah begitu delegasi Cina 1 Mei datang ngomongnya gini, gue di belakang lu, tapi gue minta ini, itu tolong yang jalan tol, yang semua dibangun itu bunganya nolin deh, bener nggak? Abis itu lu pegang deh gitu. Semua posisinya adalah membuat mereka tidak bisa bergerak, alias lu gimana? Kapan turun? Gue kasih nih wilayah, ngerti nggak? Kasih offer yang they cannot fulfill, kasih penawaran yang mereka tidak akan pernah bisa fulfill, sehingga kalau mereka nanti perang dia bilang, oke lah, lo bener-bener tidak memihak sana karena lo punya kepentingan nasional. Kalau pemimpin kita, pejabat kita, NKRI garis lurus versinya Sontoloyo ini, itu yang harusnya diucapkan, bukan bilang kami adalah negara yang netral, bebas aktif. Bullshit bagi saya, gitu ya. Saya menggunakan gaya bahasa yang keras hanya untuk mengingatkan, ini opportunity, choking point itu di dunia hanya kita yang punya gitu loh. Kok nggak ngeh juga gitu ya. Nah teman-teman, gue jadi semangat, ini gue batal kali ini puasa gue kali ini ya. Nggak cocok nih puasa-puasa ngegosip. Nggak ada niat saya untuk ngeledek pemerintah, pejabat segala macam. Saya cuman mengingatkan versi saya. Mungkin orang Jawa Timuran sering ancu-ancuan. Kalau kita bilang ancuk kan, itu kami nggak tersinggung gitu. Kalau kita bilang lu kurang ajar, atau saya deh buzzer lah sering ngeritik, bullshit lah, apa segala macam, fuck you bahkan keluar dari mulutnya buzzer. Emang gue pikirin gitu, it's okay gitu loh. Saya nggak baperan gitu. Nah kalau saya nggak baperan, saya harap, karena orang Jawa Timuran nggak, kapan bapernya sih? Kita seru-seru aja gitu. Kita ngeledek. Sekarang apa-apa sensitif gitu. Dulu kalau temen saya misalnya agamanya beda, Kristen misalnya, lu sholat mulu, lu capek, gue main sama lu gitu ya. Terus saya bilang, lu hari Minggu gue nungguin lu nggak keluar-keluar dari gereja. Itu dulu asik-asik aja. Sekarang, ini penistaan agama. Saya bilang, gila nih hari ini nih ya. Apa-apa jadi ribet bener gitu loh. Nah, saya pengen balik ke anak-anak dulu, ke fun aja. Hidup itu fun, mengelola negara itu fun. Mendengar kritikan, lihat esensinya. Jangan lihat Sontoloyo ini niatnya apa. Bos, gue gak mau jadi politikus, gue gak mau jadi pejabat, gue pengen rakyat Indonesia happy gitu loh. Sesederhana, saya gak ribet ke orangnya. Tapi kalau semua orang kaya, semua orang bahagia, semua orang sugih, semua orang happy, semua orang sehat, apa gak hidup tuh enak gitu loh. Gak ada bilang, ini apa persepsi-persepsi. Capek gak hidup dengan persepsi. Persepsi itu the real motherfucker di dunia ini. Udahlah hilangin persepsi. Jalan kita sebagai warga negara semua berprasangka baik. Kadang-kadang kita bergerak langsung, lu mau apa Sontoloyo? Saya bilang, lu mau apa jadi pejabat gitu ya? Kita jadi saling tuduh. Sekarang ke depan kita tidak. Tadi perkataan saya yang mengingatkan bahwa bapak-bapak pejabat Indonesia punya choking point, punya cok untuk mengikat tadi, untuk menyekek tadi, dan ini bisa membuat dua negara ini bergantung pada kita, malah berdamai kalau perlu. Nah, oke, kita lompat lagi. Apakah akan terjadi perang? Saya kok ngelihat rasanya mereka akan shake hand. Xi Jinping pedagang, Trump pebisnis. Rasanya mereka meet halfway, mereka ketemu di tengah. Bagi Trump, bilang ke Xi Jinping, oke, kita berhenti perang tapi gue jadiin presiden lagi. Lo pakai cara lo punya buzzer-buzzer, lo bantu gue. Itu dealnya. Cina bilang, ya tapi lu jangan tekan ini gue. Oke, lu minta apa? Mereka akan ketemu di tengah. Ini gonggong ini namanya deterrent effect, efek penggentar. Masalahnya kan kita punya efek penggentar yang namanya choking point, kok nggak dipakai gitu loh. Malah dibilang kami nggak ngerti apa-apa, kami negara bebas aktif. Gunakan gitu loh, yang keselnya gue gitu ya. Ini adalah deterrent faktor penggentar. Mereka punya faktor penggentar, punya military. Mereka punya strategi dagang. Kita punya letak geografis. Itu choking point gitu ya. Nah, teman-teman, jadi mudah-mudahan informasi awal ini kita mendapatkan gambaran kepada negara kita bahwa kalau jadi bedil tadi, terjadi tembak-tembakan beneran, kalau posisi choking point kita menjadi kuat, kita direspek. Tapi kalau kita mendadak netral begini, tetap bedil-bedilan beneran, atau anggap mereka damai, tapi mereka nengok ke Indonesia, Cinanya, Tiongkoknya nengok ke Indonesia, lu nggak di belakang gua, Amerika bilang lu nggak di belakang gua, mendadak kita nggak dicantik lagi, nggak diperebutkan, gitu ya. Ya udah,
Tahu-tahu kita ya begini-begini aja terus, jadi negara mediocre, kesana kemari ngemis, kesana kemari ngemis gitu ya. Kayak saya lah, hari Senin nyeneni, hari Kamis ngemis gitu ya. Itu kan Senin Kemisnya versi saya ya. Nah, ya karena kan judulnya kali ini kan joke terbahak-bahak ala Sontoloyo gitu ya. Karena kita mau menerbitkan baru lagi produk terbahak-bahak ala Sontoloyo. Jadi di tengah-tengah ini saya jualan ya, bete-bete loh. Karena saya pikir kita ini, saya pengen teman-teman ini adalah sahabat saya, bukan market saya, bukan apapun. Anda adalah saudara, Anda harus tahu siapa saya, dan saya pun akan 7.300 hari ini saya pengen kenal Anda semua gitu ya, pengen kenal bahwa kita membina rumah yatim, kemudian kita punya produk, dan teman-teman kalau punya produk juga sama, yuk kasih ke kita gitu ya. Nah, saya tahu teman-teman korban PHK saat ini banyak. Oke, kita stop dulu geopolitik ya, biar adem dulu ya, setuju ya? Biar adem ya. Supaya temperaturnya nggak tinggi dulu, kita bicara tentang ekonomi dulu. Saya tahu teman-teman saat ini banyak yang mungkin korban PHK, mungkin berat perekonomiannya, mungkin sudah nggak mantap lagi ya. Anda mantap itu apa? Makan tabungan ya, mantap tuh ya. Sudah nggak mantapnya, udah tabungannya udah entek gitu ya. Terus berapa lama lagi nih PSBB? Kalaupun dibuka, protokol COVID masih dijalankan. Misalnya katanya 8 Juni nanti mall dibuka dan public place mulai dibuka, tapi protokol coronanya masih dijalanin. Jadi ya pelan-pelan semuanya gitu ya. Nah, saya pikir gimana solusinya? Saya ingin share kepada teman-teman bahwa kalau Anda ingin solusi income sampingan, mungkin teman-teman dulu pernah belajar menjadi affiliate atau AdSense-nya di Google dulu ya, pernah. Kita buat yang sama di viralmu.id. Anda masuk ke sana jadi promotor. Anda mempromot produk-produk teman Anda, UKM tersebut, dan setiap Anda mempromot, Anda mendapatkan sesuatu dari sukses fee tadi dan biaya marketing. Nah, kalau Anda punya produk sekarang, Anda punya produk Anda katakanlah jamu, produk Anda katakanlah balsem, produk Anda katakanlah kopi gitu ya. Produk Anda taruh di viralmu.id @marketplace, dan Anda boleh push mereka dengan bonus setiap memviralkan mereka kasih, dan Anda nanti punya dashboard di mana Anda bisa melihat kemana tadi teman-temannya menyebar dan berapa hasilnya. Pengalaman saya masuk 1 juta tuh dapatnya hampir 10 juta. Jadi Anda treat business like business, jangan kiasu. Kiasu itu apa bahasa Singapura ya? Kiasu itu mau kaya nggak mau susah, mau seneng nggak mau usaha gitu loh. Jadi jangan kiasu lah jadi orang gitu ya. Jadi kalau mau sukses bisnisnya, mau dapat omset 10 juta, jangan ngarepin begitu masuk terus ngarepin orang turun gitu tanpa, terus teman-teman yang memviralkan tidak ada fee ya, nemen Anda ya. Nggak gitu-gitu amat, business as usual. Jadi coba berani di dalam bisnis, Anda harus berani berinvestasi. Tadi investasi adalah is not how much money you can get, bukan berapa besar uang yang akan Anda peroleh, tapi how much money you willing to sacrifice, berapa besar uang yang berani Anda korbankan. Jadi misalnya Anda, aku tak modali 300.000 deh gitu ya, dengan menyebar daerah sini. Teman-teman tadi yang promotor tadi akan mendapatkan fee 1.000 perak, 2.000 perak dari uang tadi. Tapi ada lagi benefit mereka, kalau mereka sales ini terjadi, mereka dapat, Anda kasih lagi mereka 5%, 10%, pinter-pinter Anda gitu ya. Nah, itu kalau Anda punya produk. Kalau Anda punya company, sekarang UKM-nya. Jadi kalau tadi Anda punya pengangguran, Anda nggak punya income, Anda jadi promotor. Gitu ya, ini solusi promotor. Bayangin, Google Ads, Anda pasang di Google atau FB Ads, itu setiap tahun adalah ratusan triliun uang kita dari seluruh dunia menaruh untuk diiklan-iklan. Nah, sekarang yang mengiklanin adalah teman-teman yang punya sosmed. Jadi uangnya pindah ke teman-teman. Ya, Anda juga sama-sama ngeluarin 500.000, tapi sekarang ke teman-teman. Efek jualannya sama buat kita gitu ya. Kedua, kalau Anda punya produk aja, Anda bisa menjualkan di Viralmu Marketplace. Kalau Anda punya company sekarang, company Anda ingin 4.0, ingin terintegrasi dengan
Tahu ada yang beli dari Malaysia, tahu ada yang beli dari Filipina. Anda bingung ngirim barangnya bagaimana ya, logistiknya. Terus customnya gimana, pajaknya bagaimana, pabeannya. Kemudian ngirimnya kemana. Terus nanti dia bayarnya pakai Visa, Mastercard, pakai. Anda kebingungan. Dengan adanya Refit.id, Anda masuk, company Anda ini menjadi 4.0. Anda nggak repot-repot lagi tentang paymentnya, mau pakai PayPal kek, Toto masuk ke rekening Anda. Mau pakai credit card kek, masuk ke rekening Anda. Mau pakai currency beda, masuk ke rekening Anda. Dengan sistem ini semuanya kita udah siapin. Jadi kita bicara 3 macam. Company Anda daftar di Refit.id. Untuk perusahaan Anda mempunyai digital platform 4.0. Kalau Anda punya produk mau dijualkan lewat ke Viralmu Marketplace. Kalau Anda teman-teman promotor ingin dapat sampingan 20 juta, 15 juta, 10 juta, Anda memviral-viral ke teman-teman Anda. Ini adalah sebuah rentetan yang tadi Refit.id untuk UKM, Viralmu untuk produk, dan promotornya. Semua ini tergabung dalam satu link. Jadi promotor bisa menjualkan produk UKM. Kalau UKM bisa masukin 100-an produk. Kalau di Viralmu cuma 2 produk gitu ya, marketplace. Karena ini produk Oda, ini kulaan, ini bakulan. Ini perusahaannya gitu ya. Jadi kita mengajari teman-teman, kita siapin sarana untuk platform Anda di masa COVID ini untuk mendapatkan solusinya. Kemudian teman-teman, saya juga mempromosikan lagi selama Ramadan ini adalah bisnis nggak seanjing itu kawan. Kalimatnya mungkin agak provokator, tapi ini hanya mengajarkan integritas. Integritas itu penting. Dimana kalau berbisnis tanpa integritas, atau saya mengkritik tanpa solusi, itu saya tidak punya integritas gitu. Kalau solusi saya tidak jalan, itu worth a try. Prinsip saya dalam hidup adalah if you never throw the dice, you will never have a six. Kalau Anda nggak pernah lempar dadu, Anda pernah dapat yang terbaik. Saya ini buat Refit, saya buat Viralmu, saya dengan teman-teman buat buku, buat kalau Anda ingin how to become a billionaire, perjalanan saya punya 12 digit misalnya. Ya utang saya juga gede, saya ngapunten ya, karena di Indonesia kebetulannya utang itu adalah aset gitu ya. Saya masih nyaur, saya masih berat ini dengan karyawan ini. Tapi saya buatkan itu 49 video Road to Billionaire. Itu benar-benar pengalaman saya pribadi, bagaimana brick by brick, bata demi bata, semen demi semen, membangun itu semua. Painful, shit happen, tough. Regulator kadang-kadang kita menghalangi, karena saat ini pemerintah kita memang kalau ada sesuatu yang baru itu kayak dilarang gitu ya. Teriaknya sih pengen negara menjadi negara maju, tapi faktanya tidak. Nah, ini jam piro ini? Toto buka puasa suara gua habis lagi. Sebentar, cek jam. Oke teman-teman, kita maju sedikit ke pelajaran sedikit. Jadi ada di ujung perjumpaan kita hari ini yang 40 menit. Mudah-mudahan teman-teman dapat masukan yang bermanfaat. Nggak ada niat saya untuk meledek pemerintah, nggak ada niat saya untuk meledek pejabat yang saat ini menjabat. Saya cuma ingin bahwa semua ini berjalan dengan baik. Ada sebuah buku yang menarik, judulnya The Winner Takes All. Apa itu The Winner Takes All? The Winner Takes All itu pemenang mengambil semua gitu ya. Buku ini menarik, mungkin bisa kita bahas sebentar. Menceritakan bahwa tahun 80-an, anak muda yang kaya dibandingkan tahun sebelumnya itu lebih sedikit. Maksudnya gini, begitu tahun 90-an, anak muda yang kaya lebih sedikit dibandingin tahun 80-an. Oke, saya majuin lagi. Tahun 2000, anak muda yang kaya lebih sedikit dibandingin yang tahun 90-an. Di tahun 2020-an, 2010 sampai 2020, anak muda yang kaya lebih sedikit dibandingkan 10 dekade atau satu dekade atau 10 tahun sebelumnya. Kenapa? Karena the winners takes all. Yang tua ini sudah menjadi pemenang. Nah, pemenang ini kenapa mereka jadi pemenang? Karena mereka punya alkemi. Ada satu buku lagi menarik yang membuat adalah gubernur Bank of England. Dia menceritakan the end of alchemy. Kalau alkemi ini tidak dipatahkan, maka dia adalah
pemain lama yang akan terus menikmati. Jadi kita ini generasi muda, Anda jangan cuma numpang, tapi harus patahkan alkemi dia. Alkemi, sekali lagi. Apa itu alkemi? Alkemi itu begini. Kalau saya punya uang, dolar, saya mau mentransfer ke masuk Yono misalnya ini ya, temen ini $1.000, maka kita datang ke Bank Mandiri, saya isi formulir, saya transfer $1.000, Bank Mandiri akan menotifikasi ke New York. Di New York akan menotifikasi sebuah kota kecil di Switzerland namanya Basel. Kalau Basel bilang oke, New York bilang oke, Mandiri bilang oke, masuklah rekening $1.000 ke rekening masuk Yono tadi, kemudian dipotong fee. Jadi fee itu adalah buat New York, fee itu adalah buat Basel. Jadi sekaya kita berdua, selama menggunakan dolar, selama menggunakan sistemnya mereka yang dapat duduk-duduk enak mereka dapat, karena itu sistemnya mereka. Jadi the winners takes all. Keluarga di Basel di Switzerland itu memenangkan semuanya. The winners takes all. Kita harus menciptakan alkemi. Atau kita ambil contoh, 1500 tahun yang lalu, 108 sekian, sebuah keluarga Oppenheimer, keluarga di Afrika Selatan, mengumpuli batuan. Ya, mengumpuli batuan. Batuan-batuan ini dikumpulkan sampai mempunyai lebih dari 70% tambang batuan ini di seluruh dunia. Ada yang sudah dieksplor, ada yang belum dieksplorasi. Kemudian tahun 1870 mereka menyatakan bahwa diamond is forever, diamond simbol cinta. 150 tahun kemudian atau 200 atau sekarang ini, diamond itu simbol cinta. Diamond itu batuan yang paling mahal. Ada sertifikatnya dari De Beers, di Eropa, di Australia, dikontrol semuanya. Dan itu 70% mereka yang mengontrol. Apalagi itulah yang disebut the winners takes all. Itulah yang disebut alkemi. Batu akik kecubung sebenarnya jangan-jangan lebih keren, tapi karena kita telat 200 tahun, itu sudah berapa generasi. Udah mindsetnya sudah diamond is forever, simbol cinta, simbol ini, benda mahal, benda termahal di dunia. Itu namanya alkemi. Nah, apa yang dilakukan oleh para winners ini karena mereka punya alkemi. Oke, pertanyaan sederhana sebelum di ujung ini adalah, dengan alkemi itu semua, dengan sistem yang ada di semua, pertanyaannya adalah dengan sistem IMF yang meminjamkan bank dengan membuat negara ini berhutang sama IMF, balik ke obor One Belt One Road-nya Cina, kita juga berhutang lagi. Sistem hutang ini adalah alkemi, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, dengan adanya sistem ini semua, apakah dunia lebih damai sekarang? Apakah dunia lebih baik sekarang? Apakah jarak antara kaya dengan miskin hilang? Apakah orang kaya nambah kaya? Apakah yang miskin nambah miskin? Ternyata tidak ada kesamaan itu semua. Yang miskin nambah miskin, yang kaya nambah kaya, dunia dalam keadaan perang terus. Pertanyaan kita, ke sistem yang ada, yang the winner, the alchemy sekarang, the system doesn't work. Atau alchemy ini sebenarnya nggak buat semua manusia, hanya buat lu doang yang menciptakan. Kita mau challenge nih. Jadi bukan men-challenge Indonesia lagi, bukan men-challenge pemimpinnya, bukan. Kita mau men-challenge Anda, sahabat saya semua yang ada saat ini menyaksikan acara IG ini. Kenapa kita nggak buat sistem yang nggak pakai alkeminya mereka, supaya kita jadi the winners, gitu ya? Ini challenge-nya. Saya mencoba membuat Santara dengan teman-teman. Bleeding, kami menangis, teman-teman di Jogja itu, gitu ya. Kami membuat Viralmu, kami membuat Refit. Ini mencoba kita mengalahkan Facebook Ad dengan Viralmu dan Refit. Kita mencoba tidak pakai bursa efek dan bank, yang pakai itu kita pakai urun dana untuk orang dari bottom of pyramid, helping bottom of pyramid. Ini cuman yang kita cuman coba, jangan salah atau benar, jangan dihakimi dulu, gitu ya. Tapi yuk kita coba, karena kita merasa old system doesn't work, gitu ya. Nah, kalau kita bilang ini new normal, ini new normal, mana lu cuman konsep doang. Yuk, buat. Kita baru 2-3 biji. Buat puluhan, buat ratusan. Supaya alkeminya jadi milik kita. Karena syarat untuk sukses, kita harus punya alkemi. Alkemi secara pribadi, alkemi secara sistem, alkemi secara bernegara. Salah satunya alkemi tadi, choking point tadi. Kalau dimanfaatkan itu jadi alkemi. Teman-teman, sahabat semua, saya rasa kebanyakan ilmunya. Ngapunten, udah membuat Anda tensinya tinggi, saya minta maaf.
juga kepada pejabat yang mungkin kupingnya merah nih, Bosman ngeritik mulu, tapi ini adalah lambang kecintaan saya kepada tanah air kita Indonesia, kepada bangsa dan negara. Nggak ada cita-cita saya untuk menjadi politikus. Saya cuman ingin semua orang berbahagia, menjadi berdaulat, menjadi zaman keemasan manusia, bukan Indonesia lagi, zaman keemasan manusia yang ketiga gitu ya, dimana semua sandang pangan papan kesehatan alat komunikasi itu semua menjadi gratis. Dan mungkin kalau konsep MMT ini diterima untuk pertama kali di dunia, negara Indonesia tidak memungut pajak gitu ya, karena MMT anti pajak. Tapi ini akan dibilangin lagi, oh Bosman gila, ini konsep udah ada, udah dijalanin di beberapa negara kok. Terus ya konsep ini lu pakai deh, saya bukan politikus kok, saya nggak bisa menjadi public servant gitu ya. Saya cuma bisa mengingatkan, dan saya mudah-mudahan faedah apa yang kita dapat hari ini teman-teman semua. Mohon maaf jika ada yang tersinggung, ini masih Ramadan, buka hati, buka pikiran, sukses dan selalu sehat di rumah, sehat batin, sehat rohani, semangat, selalu bersama orang yang Anda cintai, doakan negara ini menjadi negara yang terbaik, cepat menyelesaikan masalah corona. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.